Selamat kembali di Sanghariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Perkembangan teknologi kapal selam menarik untuk disimak. Dari menggunakan tenaga manusia dan cuma bisa digunakan beberapa meter dalam air, hingga akhirnya dapat teknologi canggih untuk digunakan ratusan meter di dalam laut untuk mengintai musuh. Kapal selam pertama kali dibuat dari batang pohon yang dipahat dan terus berkembang, pada akhirnya mengandalkan besi dan baja untuk menahan tekanan air di bawah laut. Berikut sekilas mengenai perkembangan teknologi kapal selam ratusan tahun yang lalu. Zaman Renaissance memang banyak menciptakan hal-hal modern yang dapat kita lihat pada saat ini. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael adalah contoh kecil dari seberapa besar kontribusi Renaissance terhadap dunia. Salah satu periode sejarah dunia yang paling kaya akan budaya dan arsitektur, ini menandai transisi akhir dari abad pertengahan ke periode modern. Leonardo da Vinci melambangkan semangat Renaissance. Ia begitu sibuk dalam begitu banyak bidang sehingga walaupun ia salah seorang seniman paling besar pada zamannya, ia hanya mempunyai sedikit waktu untuk melukis. Ia meninggal setelah menyelesaikan sedikit lukisan. Keinginannya untuk mengetahui alam menyebabkan ia mendalami ilmu seperti anatomi, botani, geologi, mekanika, dan astronomi. Dalam catatan-catatannya yang sebanyak 5.000 halaman lebih, ia menyusun rencana yang mendahului penemuan seperti helikopter, kapal selam, senapan, mesin, dan mobil. Salah satu koleksi karyanya, ia dapat bangga membubuhkan namanya, yaitu Leonardo da Vinci yang belajar dari eksperimen. Desain awal dari sebuah kapal selam juga dibuat oleh Leonardo da Vinci. Namun, Cornelius van Rebel adalah orang pertama yang berhasil mengembangkan kapal selam pada tahun 1624 itu. Kapal selamnya diuji di Sungai Thames dan tetap terendam air selama 3 jam. David Bushnell dari Amerika Serikat membuat kapal selam pertama bernama Turtle untuk penggunaan militer pada tahun 1776. Lalu John Holland dan Simon membuat apa yang disebut sebagai kapal selam yang sebenarnya pada tahun 1890-an. Kapal selam bernama Turtle ini yang berbentuk telur dapat dioperasikan oleh satu orang tanpa menggunakan tenaga pendayung. Kapal selam Turtle ini memungkinkan air masuk ke bagian dasar kapal dan dapat dikeluarkan dengan pompa tangan. Engkel dan baling-baling kapal dapat digerakkan vertikal dan horizontal dengan kekuatan maksimum 4,8 km per jam. Selama Perang Revolusioner Amerika, kapal selam Turtle ini dioperasikan oleh Sersan Ezra Lee. Dengan kapal selam ini, Sersan Lee mencoba mengoyak lambung kapal perang Inggris HMS Eagle, namun gagal. Dan menurut sejumlah laporan, Lee ditemukan sebelum ia berhasil dan meninggalkan kapal selam tersebut. Namun laporan ini diragukan keasliannya karena rekaman dokumen penyerangan hanya berasal dari pihak Amerika. Sedangkan Inggris tidak memiliki rekaman soal penyerangan dari kapal selam selama perang tersebut. Banyak sejarawan menganggap keseluruhan cerita tentang kapal selam Turtle hanyalah rekayasa semata. Terlepas dari kekurangannya, The Turtle menandai tonggak penting dalam pengembangan kapal selam. Bushnell menciptakan sudut pandang militer yang belum terlihat, dan meskipun Turtle gagal dalam misinya, ia berfungsi sebagai simbol penting dari penemuan Amerika pada saat Amerika baru mulai menemukan identitasnya. Pengembangan kapal selam telah berjalan jauh sejak masa Bushnell, menjadi anggota penting dari Perang Angkatan Laut. Replika dari kapal selam Turtle tetap bisa kita temukan di beberapa museum di Amerika, begitu pula di Museum Kapal Selam di Gosport, Inggris. Hal ini cukup menarik, karena pada tahun 1870, ketika Jules Verne menulis 20,000 Leagues Under the Sea, gagasan tentang kapal selam masih berupa fantasi. Sulit dipercaya bahwa teknologi akan tersedia untuk membuat mesin seperti itu di abad ke-19. Sementara Verne lebih dulu dengan deskripsi kapal selamnya yang disebut dengan Nautilus. Faktanya, tetap bahwa Verne mendasarkan idenya tentang kapal selam pada kemajuan yang sangat nyata yang sedang dibuat pada saat itu.
Di seluruh dunia, para penemu sedang mengerjakan berbagai metode untuk membuat model yang dapat digunakan. Dan pada tahun 1863, H.L. Handley menenggelamkan USS Housatonic selama Perang Saudara. Dan pada 7 September 1776, serangan kapal selam pertama di dunia diatur ulang selama Revolusi Amerika. Dan pada abad ke-19, sebuah kapal selam yang bernama USS Nautilus adalah kapal selam bertenaga nuklir pertama dan yang pertama melakukan perjalanan di bawah es kutub utara secara nyata, yang lebih tepatnya pada tahun 1958. Kapal selam nuklir pertama di dunia ini memiliki panjang 98 meter, lebar 8,5 meter, dan tinggi lebih dari 7,9 meter. Bobotnya diperkirakan mencapai 3.180 ton. Dan pada saat itu, kapal selam Nautilus menjadi salah satu kapal selam paling berpengaruh sepanjang masa yang mengantarkan era baru kapal selam nuklir. Itulah beberapa perkembangan kapal selam yang tidak kita sadari ternyata sangat luar biasa dan mengesankan. Dan fantasi Jules Verne berupa kapal selam yang bernama Nautilus ternyata menjadi nyata dan merupakan kapal selam nuklir pertama di dunia yang berhasil mengarungi perjalanan di bawah es kutub utara. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.